Shalom saudara, kembali kita berjumpa lagi untuk sesi perenungan firman. Nah, sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang terus mengasihi kehidupan kami, menyertai kami dengan kehidupan, hingga kami boleh ada saat ini semuanya karena kasih dan kemurahan. Karena itu selalu kami mengucap syukur untuk semua kekuatan-Mu, perlindungan-Mu yang sempurna menjadi bagian kami. Kami akan melanjutkan sesi perenungan firman. Tolong kami Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami kebenaran melihat firman-Mu yang kami baca dan renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur sambut firman. Haleluya. Amin. Kali ini kita sudah berada di kitab Roma, pasal 15. Dengan judul Orang yang lemah dan orang yang kuat. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Haleluya. Ketiga, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Keempat, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Ayat 5, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 7, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Haleluya. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan. Saya ulangi. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Haleluya. 12. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Haleluya. Ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Kalau sebelumnya itu nasihat firman Tuhan dalam pasal 14 itu, bagaimana kita diajar untuk tidak menghakimi, haleluya, saudara kita. Kemudian jangan sampai memberi batu sandungan.
hanya karena makanan dan hari-hari tertentu. Haleluya. Nah, pada pasal ini, nasihat firman Tuhan ini adalah supaya kita dikatakan itu kita saling menanggung kelemahan orang lain. Dikatakan kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dia bicara orang yang lemah dan orang yang kuat. Yang dimasukkan sini bukan kuat fisik. Lebih kita baca supaya jelas. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan sendiri. Kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Maksudnya kalau saudara kita membutuhkan sesuatu, kita harus bantu. Haleluya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangan sendiri, tetapi seperti yang tertulis, kata-kata mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Haleluya. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dalam kitab suci. Haleluya. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Tujuannya saling menanggulangi adalah supaya kita menjadi satu hati. Sehingga menjadi satu hati dan satu suara memuliakan Allah dan Bapa kita Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Jadi dengan saling menanggulangi itu, maka akan terjadi kesatuan di dalamnya, yang katakan kesatuan hati, satu suara. Haleluya. Nah, sehingga dikatakan sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga dikatakan. Haleluya. Telah menerima kita, haleluya, untuk kemuliaan Allah. Jadi, Kristus pun menerima kita tidak pandang bulu, tidak pandang muka. Haleluya. Haleluya. Nah, yang adalah dijelaskan. Yang aku maksudkan ialah bahwa karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Jadi maksudnya keselamatan ini sudah diberikan juga kepada bangsa-bangsa lain. Ya. Dan lagi dikatakan, dan pujilah Tuhan hai semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Haleluya. Segala suku bangsa, segala bangsa-bangsa. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Hanya kepada Yesus bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Dan hanya dalam Yesus itu ada penghiburan, ada kekuatan, ada keselamatan. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus mengajarkan kepada orang-orang yang di Roma untuk mereka kan kental dengan Torah, mungkin mereka merasa kuat. Haleluya. Maksudnya itu orang-orang yang oleh karena kasih karunia diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Yaitu bangsa-bangsa lain. Ya, Tuhan selamatkan. Haleluya. Semoga Allah, ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi hanya oleh kekuatan Roh Kudus kita akan berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Penuh dengan dikatakan dengan sukacita. Semoga Allah sumber pengharapan sendiri memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman. Sukacita dan damai sejahtera. Supaya apa? Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Pengharapan itu adalah saw yang kuat, sudah jelaskan tadi. Pengharapan, iman, dan kasih. Haleluya. Itu sangat berhubungan. Itu sebabnya dinasihatkan supaya saling menanggulangi. Orang yang kuat menanggung orang yang lemah. Haleluya. Nah, inilah yang bisa kita ambil
hikmahnya dari firman yang sudah kita baca ini, di mana kitab Roma ini dituliskan oleh Rasul Paulus untuk memberikan nasihat-nasihat kepada jemaat di Roma dan juga kepada kita sampai hari ini. Dalam kehidupan kita selaku berjemaat dimanapun kita ada, saya percaya ada orang-orang yang lemah, baik lemah secara iman maupun secara materi. Itu wajib kita bantu, wajib kita tolong. Ada orang yang lemah imannya, haleluya. Saling menanggulangi istilahnya. Jadi tubuh Kristus itu seperti itu, saling melengkapi, sehingga di dalamnya dikatakan tadi kita bisa satu suara. Tujuannya itu satu suara, satu hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayat 6 tadi, sehingga dengan satu hati dan satu suara untuk memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Nah, di ayat 13 tadi Paulus berdoa supaya dikatakan semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman. Jadi, sukacita dan damai sejahtera dalam iman. Supaya apa? Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita boleh berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Karena kasih Kristus telah dicurahkan di dalam hati kita. Pengharapan itu berhubungan dengan iman dan kasih. Haleluya. Jadi itu harus saling melengkapi dalam berjemaat, dalam tubuh Kristus, dan kita pun dimanapun kita ada, itu sangat berhubungan. Iman itu kan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti daripada segala sesuatu yang tidak kita lihat. Haleluya. Itu bicara pengharapan juga. Pengharapan itu ada hal yang belum kita lihat. Haleluya. Nah, pengharapan itu sendiri dikerjakan oleh Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus. Nah, ini yang akan kita terus kerjakan dalam kehidupan kita selaku orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengasihi Tuhan dalam menjalani hari-hari kita. Nah, saya percaya bahwa Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kita, khususnya di tengah-tengah era pandemi COVID-19, di mana era new normal yang pemerintah sudah tetapkan kepada kita. Saya percaya bahwa dalam kehidupan berjemaat ada hal-hal yang sangat penting untuk kita boleh saling menanggulangi, karena di tengah-tengah era ini akibat pandemi virus COVID-19, saya percaya keadaan ekonomi mengalami banyak hal, banyak proses, tapi saya percaya bahwa Tuhan terus menyediakan semua yang kita perlukan tepat pada waktunya. Haleluya. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, Dia pasti sediakan. Baik kebutuhan jasmani, terlebih kebutuhan rohani. Haleluya. Nah, itu pentingnya satu tubuh, saling melengkapi. Haleluya. Saya kira ini yang saya bisa ngomongkan kali ini. Mari kita bersyukur. Kami kembali mengucap syukur buat firman yang kembali mengingatkan kepada kami untuk kami selalu menanggulangi, yang kuat menanggung yang lemah, sehingga di tengah-tengah berjemaat kami terus melihat kehadiran Tuhan. Dengan adanya kebersamaan sehingga kami boleh memiliki satu suara, satu hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami akan berlimpah-limpah dengan sukacita oleh kekuatan Roh Kudus yang Engkau terus kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami untuk kami terus sehati sepikir dalam berjemaat, saling menanggulangi supaya nama-Mu terus ditinggikan, dipermuliakan. Kehidupan-Mu nyata dalam hidup kami apabila kami mengamalkan kasih persaudaraan yang Tuhan sudah ajarkan lewat firman-Mu. Terpuji nama Bapa, kita ucapkan syukur kami, dan kami berdoa seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan tolong mereka dalam segala keberadaan mereka, yang kuat Engkau teguhkan iman mereka sehingga mereka boleh memiliki beban untuk menanggulangi yang lemah, baik secara rohani maupun secara ekonomi, sehingga mereka tergerak untuk membantu saudara-saudara mereka, sehingga tidak ada yang berkekurangan bahkan sampai kelaparan.
Kami percaya bahwa janjimu tidak pernah terlambat untuk menolong setiap umatmu. Terpuji nama Bapa dan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mungkin apa yang kita boleh renungkan, saya percaya dimanapun saudara berada, dimanapun berjemaat, saya percaya bahwa Tuhan akan terus bekerja. Selamat melanjutkan aktivitas. Immanuel. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.